Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada hadir semua? Udah Bu, tapi ada yang nggak masuk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong ketuanya siapkan. Siap, gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa dimulai. Selesai. Minggu kemarin materi kita tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sekarang kita akan melanjutkan materi tersebut. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran dari pencemaran lingkungan ini yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara. Nah, pencemaran itu adalah masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan yang dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, di sini ada yang tahu macam-macam pencemaran apa aja? Saya Bu, Apa? Nah, contohnya itu pencemaran sampah yang ada di sungai Bu. oke. Yang lain masih ada? Pencemaran udara Bu. Oke, bagus Ika. Masih ada yang lain? Pencemaran air. Oke, bagus Irna. Nah, adapun macam-macam pencemaran, yang pertama itu pencemaran air, yang kedua itu pencemaran udara, yang ketiga itu pencemaran tanah. Nah, pencemaran air ini adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat atau penampungan seperti air, sungai, dan danau. Nah, contoh dari pencemaran air. Contoh dari pencemaran air ini anak-anak. Nah, di sini masih ada yang bisa menyebutkan dari pencemaran air? Apa saja? Ya, kecuali membuang sampah sembarangan ke sungai, apa ada lagi? Udah satu orang ya, Bu. Satu orang tunjuk tangan. Saya Bu, Ya, Fatima. pembuangan limbah ke sungai Bu. Oke. Limbah pabrik. Nah, penyebab dari pencemaran ini adalah yang limbah industri, limbah kimia, logam berat. Sedangkan dari limbah domestik ini air bekas mandi, seperti bekas air, cucian, dan lain-lain. Nah, dari limbah pertanian itu seperti pupuk pestisida, sampah plastik yang tak terurai. Nah, adapun akibat dari pencemaran ini dapat menyebabkan banjir. Yang kedua itu erosi, yang ketiga itu dapat membuat sumber penyakit, dan keempat tanah longsor, yang kelima dapat merusak ekosistem sungai. Nah, dampak dari pencemaran air tersebut dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah. Nah, usaha mengatasi pencemaran air ini, limbah cair industri tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan, tetapi harus diolah dulu atau di unit pengolahan limbah. Yang kedua, mengurai penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, pengawasan terhadap minimal batas kandungan fosfat dalam deterjen atau bahan pencucian dalam rumah tangga. Masih ada? Apakah masih ada usaha mengatasi pencemaran air tersebut selain yang dijelaskan dari materi tersebut? Nggak tahu. Oke, nanti ya kita bahas lagi. Nah, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu apa? Apa Laila?
menyebabkan batuk juga. Yang kedua itu aktivitas industri atau emisi gas-gas berbahaya dari proses produksi. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil atau penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Nah, dampak pencemaran udara ini bisa mengundang penyakit seperti pernapasan, kanker, dan kematian. Selanjutnya itu kerusakan lingkungan atau perubahan iklim, hujan asam, dan kerusakan ozon. Yang ketiga, dampak ekonomi. Nah, dari polusi udara tadi bisa mengakibatkan penyakit. Nah, kemudian kalau ke rumah sakit, kita harus butuh ekonomi. Yang pertama itu uang, biaya pengobatan tersebut. Yang kedua itu kehilangan produktivitas dan kerusakan infrastruktur. Nah, adapun dari upaya pencegahan dari pencemaran udara ini, kita tidak boleh membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. Yang kedua, mengurangi emisi gas-gas berbahaya. Yang ketiga, melakukan penghijauan. Nah, di sini selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu itu apa pencemaran tanah? Ya, yang dirusak oleh apa? Manusia, Bu. Ada lagi yang lain selain Fatimah? Oke, Risma. Ya, betul. Seperti apa contohnya? Yang berlebihan. Nah, pencemaran tanah ini adalah pencemaran akibat sampah yang tidak dapat membusuk seperti plastik, kaca, kaleng, serta pemakaian zat yang berlebihan. Nah, penyebab pencemaran tanah ini adalah seperti yang kalian bilang tadi, seperti contoh-contohnya limbah rumah tangga, limbah industri, limbah nuklir, dan sampah perkotaan atau kerusakan hutan. Nah, adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi cara pencemaran tanah tersebut, yang pertama itu mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan atau sampah kertas, plastik, logam dapat didaur ulang untuk dicetak menjadi bahan yang baru. Contohnya seperti contoh sampah apa yang bisa didaur ulang? Oke, satu orang. Oh, bagus, Risma. Nah, yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghindari penebangan hutan secara liar. Nah, di sini sekarang Ibu mau bertanya kepada Fatimah. Dan tadi contoh dari pencemaran air apa saja, Fatimah? Contohnya itu, Bu, seperti pembuangan limbah pabrik ke sungai, Ya. yaitu pembuangan sampah ke sungai, Bu. Nah, Mbak Ibu bisa contoh
kemudian dipesankan agar cepat. Waktunya 5 menit ya, Fatimah. Di sini ya, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Saya dikumpulkan. Lalu dah, siap-siap dikumpulkan ya. Oke. Berhubung waktu sudah habis, kita tutup mata pelajaran kita hari ini. Kita sambung minggu besok ya. Baik, sampai di sini. Sampai di sini mata pelajaran kita materi hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.